Sakyamuni. Terpujilah Guru Agung kami Sakyamuni Buddha. Terpujilah Guru Agung kami Sakyamuni. Dharma yang indah dan luhur, Dharma yang indah dan selama ratusan ribuan masa kalpa, selama ratusan ribuan masa kalpa, belum tentu dapat memperolehnya. belum tentu dapat. Hari ini aku telah melihat, mendengar dan menerimanya. Aku bertekad dapat memahami ajaran sejati yang telah dibabarkan oleh Hyang Tathagata. Terimalah salam kasih. Amitofo. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang suhu kasihi, hari ini kita telah melaksanakan perayaan Waisak dengan baik. Bahkan lebih beruntung lagi, Anda punya kesempatan untuk melaksanakan upacara Yifo atau memandikan Pratima Bodhisattva. Perlu diketahui, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun sudah berlalu. Setiap tahunnya kita merayakan Waisak, di mana Waisak memperingati 3 peristiwa penting. Yang pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha. Kedua, Pertapa Siddhartha berhasil mencapai kebuddhaan. Ketiga, Buddha wafat atau maha parinirwana. 3 peristiwa ini terjadi pada bulan yang sama, bulan Waisak. Itulah sebabnya mengapa disebut Trisuci Waisak. Tapi tahunnya nggak sama, ya, bukan tahunnya sama ya. Kalau tahunnya sama sih bayi ajaib itu, lahir jam 12 mencapai pencerahan, sorenya udah gede langsung wafat, ya. Ajaran Buddha tidak menentang kodrat, tetap lahir melalui proses menjadi anak-anak, remaja, dewasa, meninggalkan istana, ya, menjadi pertapa. Sudah jadi pertapa juga melalui proses yang panjang, berhasil jadi Buddha, sudah jadi Buddha babarin Dharma, sampai akhirnya wafat. Sebetulnya 3 peristiwa ini sama dengan kehidupan kita, ya, tidak berbeda. Siddhartha lahir, kita juga lahir, ya, punya ayah, punya ibu, kita juga punya ayah, punya ibu, ya. Lalu apa? Pertapa Siddhartha berhasil jadi Buddha. Nah, itu yang berbeda dengan kita. Kita sudah berhasil nggak jadi manusia. Ukuran berhasil jadi manusia di mana? Kalau secara duniawi kita nggak kekurangan. Ya, setidaknya hari ini kita makan, besok ada yang dimakan, lusa juga masih ada yang dimakan. Kalau kita hidupnya lebih beruntung, kita bisa berbagi pada orang lain. Nah, setelah kita berhasil, tentu ini ngomong yang berhasil. Kalau yang gagal udah nggak bisa diomong. Ya, manusia kalau udah gagal nggak bisa dibicarakan. Kenapa? Karena manusia itu bisa gagal bukan diciptakan, bukan ditentukan oleh siapapun. Orang gagal itu pilihan sendiri. Ngerti nggak? Makanya ada kata-kata apa? Kalau orang bodoh masih bisa diajarin, tapi kalau orang males nggak mau maju itu nggak bisa diajarin. Makanya di sini yang Suhu ceritakan adalah yang berhasil, bukan yang gagal. Karena kalau yang gagal habislah sudah, tinggal nunggu waktu saja. Orang yang hidupnya tiap hari cuma nunggu waktu, pasrah, itu orang gagal. Kalau orang berhasil itu dia berjalan.
Bahkan orang yang sudah berhasil pun kalau dia berhenti berbuat baik, berhenti berjuang, itu gagal. Kenapa? Tinggal menghabiskan deposito karma baiknya. Kalau karma baiknya udah habis, ya sudahlah, susah lagi. Ya, nah, jadi di Pertapa Siddhartha udah jadi Buddha nggak berhenti, sudah jadi Buddha, beliau jadi orang yang berguna membabarkan dharma. Kalau versi Theravada 45 tahun, versi Mahayana 49 tahun. Ya, nggak penting mana yang benar, mana yang salah, yang penting kita ngerti nggak ajarannya beliau. Walaupun 49 tahun babari dharma, kita nggak mungkin kenal semua ajarannya. Kenapa? Karena ajaran Buddha itu diumpamakan hanya segenggam daun. Tahu nggak maksudnya? Jadi Buddha itu pernah berjalan dengan Ananda, lalu Buddha dengan Ananda bertemu dengan satu hutan. Ya, lalu Buddha mengambil segenggam daun yang jatuh di tanah, lalu Buddha berkata, Ananda, dharma yang aku ajarkan itu bagaikan daun yang ada di genggamanku. Sedangkan daun yang di hutan sana jumlahnya jauh lebih banyak. Artinya apa? Tidak semua Buddha ajarkan pada kita. Loh, katanya dharma telah sempurna diajarkan oleh Buddha. Kok yang diajarkan cuma segenggam daun? Karena Buddha melihat di dunia ini tidak semua hal perlu kita pelajari. Ya, tidak perlu kita pelajari. Kenapa? Ada yang makin dipelajarin makin membuat hidup kita makin maju dan berhasil. Ada yang makin kita pelajari makin membuat kita penasaran, tapi nggak ada ujungnya. Maksudnya apa? Nggak ada hasilnya. Contoh misalnya, kita dengar si A ngomongin kita, lalu kita cari beritanya, bener nggak? Ternyata bener. Setelah itu kita mau ngapain? Yang ada kita makin marah, kita makin panas, nggak berguna. Pada akhirnya apa? Cuman menambah beban batin kita. Kalau orang yang bijaksana, si A ngomongin saya, ya udah, itu nggak penting. Si A ngomongin saya, itu nggak akan merubah nasib saya. Yang bisa merubah nasib saya adalah apa? Bagaimana tindakan saya selanjutnya. Kalau saya bisa tetap sabar dan tenang, maka saya akan menjadi manusia yang berkualitas. Tapi kalau saya memilih untuk marah, maka saya akan menghancurkan nasib saya sendiri. Ya, itu. Dan yang terakhir, Buddha Mahaparinirwana, wafat. Di dunia ini tidak ada satupun yang tidak akan mengalami kematian. Tapi perbedaan ya wafatnya seorang Buddha dengan kematian manusia pada umumnya itu nggak sama. Kalau manusia meninggal ya sudah, game over. Yang ingat paling cuma anak cucu, itu pun 49 hari. Itu pun kalau anak cucunya berbakti. Kalau anak cucunya nggak berbakti, udah mati ya mati. Selesai. Merasa repot untuk melakukan peringatan pelimpahan jasa orang tuanya. Itu yang ada hubungan darah loh. Nah kalau kita dengan Buddha hubungannya apa? Coba. Buddha orang mana? Orang mana Buddha? Buddha orang mana? Jangan ragu, nggak apa-apa. Anda jawab kali terus juga nggak apa-apa. Buddha orang mana? Orang Nepal, orang India. Ya. Nah sekarang sunahnya, Anda pernah ke India nggak? Anda ke India sekarang juga udah nggak keburu, Buddha udah nggak ada. Ya kan? Buddha orang India, kita orang mana? Kita orang Indonesia. Apa hubungannya orang Indonesia sama orang India? Kenalan juga nggak pernah, salaman nggak pernah, ngopi bareng juga nggak pernah. Ya kan? Jadi apa yang membuat kita bisa kenal dengan Buddha? Karena nama harum beliau tersebar ke seluruh penjuru yang membuat kita jadi kenal dengan Buddha. Kalau Buddha bukan orang yang luar biasa, nggak gampang loh namanya harum
dan bisa bertahan sampai 2570 tahun. Ajaran Buddha ini sudah bertahan. Siapa manusia yang namanya masih bertahan 2570 tahun? Tidak ada. Sekarang aja anak-anak kalau ditanyain nama-nama para pahlawan, inget nggak? Hah? Sekolah sekarang jarang kayaknya ya. Kalau zaman sekolah suhu dulu masih diajarin, mesti ngingetin tuh nama-nama para pahlawan. Apal nama pahlawan aja udah hilang begitu aja. Nama orang tua aja nggak semua anak bisa hafal loh nama orang papa emaknya. Apalagi kalau di rumah panggilannya punya panggilan lain. Nah, ya kan macam-macam kan? Nah, begitu. Jadi Buddha itu manusia luar biasa, berbeda dengan kita. Nah, hari ini Anda sudah melakukan Evo. Bahkan lebih beruntungnya lagi, Anda punya kesempatan sangkung ya melakukan puja pada Hyang Triratna. Nah, tapi yang paling penting adalah apa? Anda ngerti nggak yang Anda lakukan ini apa? Kalau Anda nggak ngerti yang Anda lakukan, Anda hanya datang sebagai umat yang menjalankan ritual, Anda nggak akan mengalami perubahan apa-apa. Hatinya yang jahat tetap jahat, yang serakah juga tetap serakah, yang nggak maju ya tetap nggak maju. Di dalam Sutra Intan Chin Kang Ching, Buddha ada bersabda, ya, Anda boleh search di Google. Kalau Anda nggak percaya suhu ngomong begini, Anda boleh cari di Google. Buddha di dalam Sutra Intan Chin Kang Ching, Buddha ada ngomong apa? Buddha berkata kepada Subhuti. Subhuti itu adalah salah satu dari 10 murid utama Buddha. Ya, jadi Buddha pernah berkata pada Subhuti, barang siapa yang melihat aku dengan bentuk, mencari dan memohon aku melalui suara, maka dia akan akan mempraktekkan jalan menyimpang, artinya sesat. Dia tidak akan pernah melihat tata gata. Itu adalah praktek menyimpang, sesat. Dia tidak akan menemukan tata gata. Apa sih yang disebut barang siapa yang melihat aku dengan bentuk? Apa yang disebut melihat aku dengan bentuk? Aku di sini siapa? Buddha. Karena Buddha berkata pada Subhuti, barang siapa yang melihat aku dengan bentuk, maksudnya bentuknya apa? Kita hanya yakin pada Buddha, kita melihat Buddha hanya sebatas bentuknya saja. Contoh apa? Udah, aku Evo, selesai. Minimal kalau aku ditanya sama teman saya, kamu sudah rayain Waisak ada enggak? Oh, tentu sudah. Hebat ya, di mana aja? Oh, 10 wihara aku keliling, aku udah Evo, bangga. Bahkan aku pulang bawa apa? 10 kresek isi air Evo. Air sebunga-bunganya saya bawa. Bangga. Nanti pulang aku mau buat mandi selama 1 bulan. Misalnya begitu. Itu artinya apa? Anda hanya terpaku pada bentuknya saja, ritualnya saja, tapi Anda nggak ngerti inti sari dari ritual ini apa. Kalau Anda hanya berhenti pada bentuk-bentuk upacara, Anda hanya berhenti dalam bentuk rupang, Anda tidak akan melihat Buddha. Apa sih yang disebut melihat Buddha? Anda tidak akan melihat kebenaran. Tidak ada orang bisa jadi bijak cuman sekedar mempraktekkan penampilan luar. Coba aja Anda lihat orang yang cuman dandan-dandan cantik, dandan-dandan ganteng, pakai parfum wangi, wah enak dilihat kan, enak dicium kan, kita duduk sama dia juga kita mau, tapi hatinya siapa yang tahu? Oh, itu ada istilah Mandarinnya tuh zhi ren zhi mian bu zhi xin. Kita tahu orang, tahu model yang nggak tahu hatinya. Nah sekarang kita bisa Evo, kita keliling wihara, kita tahu nggak intinya Evo itu apa? Memandikan Buddha biar Buddhanya bersih. Kalau tujuan kita Evo biar Buddhanya bersih, berarti Buddha mandi cuma setahun sekali. Anda bisa bayangin nggak? Kalau Anda mandi setahun sekali gimana? 1 hari aja Anda mandinya berapa kali? 2, apalagi daerah panas, bisa 3, bisa 4.
keringetan dikit nggak bisa, gatel-gatel. Buddha nggak perlu dimandikan. Jin Kangcing sudah ngomong, tanah suci Buddha itu sudah indah, nggak perlu diperindah. Jadi kita memandikan rumah Buddha ini sebetulnya apa? Kita memandikan Buddha yang ada di dalam diri kita. Karena kita ini semua adalah calon Buddha. Di dalam diri kita tuh ada benih-benih kebudayaan. Masalahnya benih kebudayaan kita ini sudah tertutup. Ibarat lampunya terang sekali, katakanlah 3000 watt. Terang kan? Tapi tertutup oleh tanah. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Satu-satunya cara apa? Dibersihkan, baru kelihatan. Makanya manusia sejahat-jahatnya apa? Dia masih ada sisi baiknya. Kadang masih bisa kasihan. Tapi kasihannya cuma sebentar, dendamnya seumur hidup. Kenapa? Karena kita bersihinnya cuma sedikit. Kebenciannya begitu banyak. Ya, jadi kita umat Buddha itu jangan cuma hanya mementingkan penampilan luar. Oh, kalau gitu aku nggak usah info suhu, aku nggak usah belajar dharma, nggak usah ke wihara, karena itu cuma penampilan luar. Yang paling penting adalah aku jadi baik. Nggak usah ke wihara suhu, yang penting baik, nggak jahat. Sekarang suhu tanya, ya, dari wihara ini, ya, ada jawab ya. Dari wihara ini Anda ke Jakarta. Jalan kaki sampai nggak? Sampai nggak? Yang bilang nggak sampai berarti malas jalan. Sebetulnya sampai nggak? Sampai. Jalan kaki sampai aja kan? Kira-kira berapa lama? Sehari penuh. Sampai ya. Udah katakanlah 2 hari lah ya, plus nginepnya ya. Sampai ya, sampai ya, oke ya, jalan kaki nginep, nah, udah 2 hari. Tapi kalau Anda punya kendaraan dari sini ke Jakarta, sampai nggak? Berapa lama kira-kira? Sejam 2 jam ya, betul nggak? Nah, artinya apa? Sama-sama bisa sampai, tapi orang yang punya kendaraan dengan orang yang nggak punya kendaraan, sampainya nggak sama. Kendaraan di sini itu apa? Karma baik kita belajar ajaran Buddha ke wihara. Jadi Anda jangan punya pikiran, udah deh nggak usah ke wihara, nggak usah ikut kebaktian, nggak usah ini, nggak usah itu. Yang penting baik, betul. Yang penting baik. Tapi ibarat apa? Yang penting jalan, tapi nggak ada kendaraan ya sampainya lama. Jadi ke wihara itu penting, upacara itu penting. Masalahnya Anda bisa jalanin dengan baik nggak? Ibarat apa? Anda punya mobil tapi nggak bisa nyetir, sama aja bohong. Udah ke wihara, denger ceramah tiap Kamis, dijalanin nggak? Jalanin suhu. Makanya karena saya sibuk jalanin, jadi saya nggak pernah ke wihara. Ada orang begitu, alasannya gitu. Karena saya sibuk berbuat baik, jadi saya nggak sempat ke wihara. So kasih tahu ya, Anda tuh perlu ke wihara walaupun Anda sibuk berbuat baik. Kenapa? Karena berbuat baik aja nggak cukup. Orang kalau cuma sekedar berbuat baik, lama-lama juga bisa bosen. Kenapa bisa bosen? Karena kita akan ketemu satu kondisi yang diajarkan Buddha, yaitu adalah keinginan tidak tercapai. Karena nggak semua orang ketika melakukan kebaikan, dia pure 100% berbuat baik. Maaf ya, maaf sekali. Bahkan termasuk Anda pun datang ke sini ikut kebaktian, pasti ada maunya. Walaupun sekedar pingin doa dapat berkah. Tidak ada yang sedikit loh orang yang datang ke wihara ketika ditanya, kenapa kamu ke wihara? Ya ini kewajiban saya sebagai umat Buddha. Hujan pun saya ke wihara karena itu kewajiban. Sedikit. Kebanyakan umat Buddha ke wihara kalau ada maunya. Kemarin tuh Su ngobrol dengan pemuka agama pada saat kita baksos. Waktu itu kita ditawari makan. Pada saat itu memang Su sudah makan. Lalu ada satu orang pemuka agama juga, dia bilang, Su saya nggak makan. Oh kenapa? Iya, saya puasa Senin Kamis karena hari itu hari Kamis. Oh bagus dong. Ya bagus suhu, orang saya lagi ada dinginnya.
Ada pinginnya. Salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau Anda menjalankan itu hanya karena ada sesuatunya, Chin Kang Ching Sutra Intan mengatakan apa? Anda akan mempraktekkan jalan menyimpang. Anda akan tersesat. Berbuat baik pun kalau nggak ngerti apa tujuannya, berbuat baik pun kalau tidak dilakukan dengan bijak, Anda akan tersesat. Makanya nggak jarang orang makin baik makin dibodohin kan, makin baik makin dimanfaatin kan. Kenapa? Karena dia tersesat. Itulah pentingnya Anda ke wihara. Karena ketika Anda ke wihara, Anda itu seperti restart ulang, atau Anda isi baterai. Anda jangan remehkan loh. Anda ke wihara, ya mungkin Anda bisa ke wihara cuman sembahyang sendiri di rumah juga bisa, betul. Tapi Anda dengar ceramah dharma yang disampaikan oleh sangha atau yang disampaikan oleh romo, itu sangat penting sekali. Karena dengan Anda dengar dharma, Anda ngerti, oh, berbuat baik itu caranya harus seperti ini. Oh, berbuat baik itu tidak selalu dibalas baik hari itu juga. Berarti aku pun juga harus sabar. Ada orang juga begini, udah deh suhu, jangan denger. Kalau cuma alasan denger ceramah, nggak usah ke wihara juga nggak apa-apa. Setel YouTube juga banyak yang ceramah. Sekarang suhu nanya, ya, Anda setel YouTube ceramah, jujur nih ya, karena Anda lagi ada masalah atau enggak? Dan Anda carinya nggak mungkin Anda tulisnya begini, ceramah suhu A, ceramah suhu B, jarang. Paling gini, bagaimana cara mengatasi sakit hati ketika hutang nggak dibayar oleh suhu A. Jadi kita belajar pun tuh milih yang sesuai kondisi kita. Kita lagi susah, kita pingin belajar itu. Kalau kita merasa kita tidak penting, suhunya ceramah Anda begini, karena nggak penting. Kalau suhunya ceramah, bagaimana membersihkan hati dan pikiran semua gini, meditasi. Tapi kalau bagaimana menjadi kaya malam ini juga, pasang mata lebar-lebar, telinga kencong-kencong dibuka, tulis note, pasang HP, kalau perlu direkam. Nggak boleh ketinggalan ini. Bahkan yang non Buddhis pun bisa datang, karena udah bicaranya duniawi. Tapi kalau mensucikan hati dan pikiran, udah merasa nggak penting. Belajar ajaran Buddha itu tidak boleh memilih-milih seperti itu. Begitu Anda sudah memilih-milih, berarti apa? Anda sudah tidak tulus untuk belajar. Kalau yang namanya orang punya ketulusan belajar, dia nggak milih. Seneng juga dia dengerin, nggak seneng pun juga dia paksa diri untuk belajar. Sama kayak Anda di sekolah, Anda bisa milih, Bu, saya maunya belajar ini aja, nggak mau yang ini. Nggak bisa kan? Bu, saya maunya langsung naik kelas 6. Nggak mau, Bu, dari 1, 2, 3, 4 kelamaan, Bu, saya nggak sukses-sukses. Belajar dharma itu ada tahapannya. Makanya kenapa kalau diceritakan dalam sejarah, ini rupanya diem. Tapi kalau ceritanya, tahu nggak? Siddhartha ini jalan 7 langkah. 7 langkah. Berhenti, baru tangan, nanti dari sini apa? Tangan kiri menunjuk langit, tangan kanan menunjuk bumi. Ya benar ya, kanan ya, dari sini? Ya benar. Ya, tangan kiri menunjuk langit, tangan kanan menunjuk bumi. 7 langkah ini, Cibudiven ini sebetulnya 7 langkah agar kita ini bisa belajar jadi orang yang baik. 7 langkah agar kita ini bisa belajar menjadi manusia yang bijaksana. Itu semua ada langkahnya, ada prosesnya. Tidak semudah seperti Anda, udah deh siram air, bawa pulang, cuci muka, cantik dah. Tidak semudah itu. Kalau hanya dengan cuci muka Anda bisa jadi bersih, suci, ya, bisa manjur, bisa semua masalah selesai, udah nggak usah susah-susah dari Tusita turun ke bumi, mending di surga. Anda tahu kan, sebelum beliau lahir ke dunia ini, beliau sebagai apa?
Beliau ini sebagai bodhisatwa loh, di surga tusita, udah enak, udah nikmat. Mana ada orang yang udah di posisi enak, udah di posisi nikmat mau turun ke dunia? Hanya orang yang benar-benar punya jiwa bodhisatwa yang mau turun sebagai atasan, turun ke bawah, seperti CEO yang menyamar. Ya kan? CEO yang menyamar itu, coba kalau dia turun dengan pakaian bos, wah semuanya tampil baik. Anda nonton kan filmnya? Nonton soalnya. Ya kan? Anda lihat yang filmnya, CEO-nya waktu turun itu dia pakai baju bos atau enggak? Enggak. Jadi cleaning service malah, jadi orang yang paling rendah. Jadi dia bisa tahu tuh semua orang di sekelilingnya itu seperti apa. Demikian juga dengan Buddha. Dia turun bukan sebagai dewa, sebagai manusia, sama seperti kita. Ada orang nanya, ini orang, dia nanya, Suhu, Siddhartha itu adalah sosok suami yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena istrinya ditinggal. Tunggu dulu, jangan salah. Waktu Siddhartha meninggalkan istrinya, Siddhartanya jadi bertapa, istrinya ditinggal di mana? Istana. Jadi walaupun suaminya keluar dari istana, istrinya apapun udah tersedia. Maaf. Kalau zaman sekarang, suaminya ninggalin istrinya, anak istrinya semua keleleran. Apa sih bahasa Jawa lagi? Tahu nggak keleleran? Terlantar. Ya, jadi jangan meniru. Ya Siddhartha aja ninggalin istri, saya boleh dong Suhu. Atau kebalikannya Suhu, suaminya saya tinggal. Anda jangan niru-niru. Walaupun Siddhartha keluar dari istana, niat beliau bukan meninggalkan istri, tapi apa? Dia mau mencari cara bagaimana orang itu bisa terlepas dari penderitaan. Makanya ketika jadi Buddha, beliau pulang kampung. Ke kampung halamannya apa? Dia membimbing satu persatu keluarganya agar bisa mencapai tingkat kesucian. Bukan dengan harta. Kenapa? Harta kalau diberikan, habis. Tapi kalau diberikan dharma, seumur hidup orang yang sudah mengerti dharma, dia bisa nyelamatin dirinya sendiri. Anda punya saudara susah, Anda kasih uang, uangnya bisa habis. Tapi kalau Anda ngajarin cara kerja, dia bisa mandiri kerja sendiri. Tidak apa-apa, wihara ada suara anak kecil, artinya wiharanya hidup. Itu regenerasi, itu wiharanya hidup, nggak apa-apa. Mangga besar juga lebih banyak. Kalau kita lagi ceramah di atas, wah, kelasnya udah kayak bubaran sekolah. Nggak apa-apa, artinya wiharanya hidup. Kalau nggak ada suara itu, berarti Anda nggak ada regenerasi. Yang penting apa? Anak cucunya diajarin yang baik. Ya, diajak ke wihara, jangan cuma diri sendiri yang ke wihara dengan alasan apa? Males ngajak anak saya berisik. Oh tenang, ada satu cincin, oh tenang, anakmu berisik, kasih HP. Itulah orang tua zaman now, zaman sekarang, ya harus bisa didik, harus bisa ajarin, kasih pelajaran disiplin pada anak-anak Anda. Ya, oke, mungkin pesan Waisak Suhu pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa memperoleh kemajuan dalam pelatihan diri menjadi pribadi yang lebih bijak. Amitofo.